Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku, apa kabar? Pak Guru doakan semoga semua adik-adik yang belajar dari rumah dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Baiklah, pada video pembelajaran kita kali ini dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bab 1. Judulnya Ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Berdakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Tahukah adik-adik bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah? Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika menyepi atau berkhalwat di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Kemudian beliau menceritakan kejadian itu kepada istrinya yang bernama Khadijah. Mendengar cerita tersebut, Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu Waraqah bin Naufal. Beliau adalah sepupu Khadijah. Dalam pertemuannya itu, Waraqah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW belum ada perintahnya untuk berdakwah. Setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai dengan 7, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah kepada umat manusia. Strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah yaitu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dakwah ini dilakukan selama 3 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di awal dakwanya, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah ini hanya terbatas, yaitu kepada keluarganya. Mereka yang masuk Islam dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Ali bin Abu Thalib, saudara sepupu Nabi Muhammad SAW yang tinggal serumah dengannya. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Utsman bin Affan, yaitu sahabat dari Abu Bakar. Yang keenam, Zubair bin Awam, yaitu sahabat dari Abu Bakar. Yang ketujuh, Sa'ad bin Abu Waqqas, sahabat Abu Bakar. Yang kedelapan, Talha bin Ubaidillah, sahabat Abu Bakar. Yang kesembilan, Abu Ubaidah bin Jarrah, yaitu sahabat Abu Bakar. Yang kesepuluh, Arqam bin Abil Arqam, sahabat Abu Bakar. Dan yang terakhir, Zaid bin Haritha, yaitu anak angkat Nabi Muhammad SAW. Nah, nama-nama tersebut adalah sebagian dari orang-orang yang memeluk agama Islam pertama kali dan dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Selanjutnya adalah dakwah secara terang-terangan. Selama 3 tahun lamanya, Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari, Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan
yaitu dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang yang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Namun, hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW walaupun mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Lalu, bagaimana ya tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Nah, adik-adik, berikut adalah beberapa ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama adalah beliau selalu tabah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah. Meskipun banyak tantangan, beliau tetap melaksanakan dakwahnya. Yang kedua, beliau selalu tabah dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyerah kepada suatu kebatilan. Dan yang terakhir adalah beliau selalu tabah dalam menghadapi musibah dan kesulitan. Musibah dan kesulitan tidak pernah membuat beliau gentar dalam berdakwah.